Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ginanjar, bisa dipanggil Anjar. Saya dari kelas non-reguler Banjarbaru. Hari ini akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir saya mengenai penghitungan pembayaran tiket kereta dan menampilkan laporan pembelian tiket. Penumpangnya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu bisnis, ekonomi, dan eksekutif, serta memiliki 3 klaster di setiap kategorinya, yaitu anak, dewasa, dan lansia. Jadi di program kali ini saya menggunakan beberapa library dari C++. Yang pertama ini stdio.h, kemudian windows.h, conio.h, stdlib.h, iostream, dan string.h. Jadi karena programnya cukup kompleks untuk bahasa C++, jadi banyak library yang digunakan. Oke. Kemudian di sini di awal program saya mendeklarasi beberapa variabel. Ada integer, ada string, dan ada char. Kenapa ini saya sebut string? Karena di sini menggunakan tanda bintang. Jadi karena di C++ itu belum mempunyai tipe data string. Jadi untuk memberikan pembeda antara char dan string itu dengan tanda bintang ini. Nah, kemudian jadi si string ini memiliki anggota atau array 100, kemudian si char ini juga array 50. Jadi beda dengan integer ya. Integer tadi deklarasi aja atau deklarasi dengan nilai. Nah, kalau yang char ini kita gunakan array, dan ini juga ada yang pakai array integernya. Kemudian di sini kita membuat beberapa function. Jadi tidak langsung menggunakan main atau program yang terlihat jalan nanti waktu di run. Jadi kita menggunakan beberapa function dulu, nanti kita panggil di main-nya. Jadi fungsinya apa? Jadi function yang pertama itu harga, untuk menentukan harga tiket. Jadi kita membuat function dengan void nama functionnya, kemudian dalam kurung void. Nah, jadi begini. Jadi ini tadi variabel tadi kita masukkan dalam sini untuk mendeklarasikan bahwa si BA ini harga untuk bisnis anak gitu ya. BID untuk bisnis dewasa dan seterusnya. Kemudian function selanjutnya adalah untuk masuk untuk pembelian tiketnya. Jadi yang di atas tadi kita deklarasi harganya, untuk eksekutif lansia berapa dan lain-lain. Kemudian yang kedua untuk membeli tiketnya. Jadi untuk membeli tiketnya kita masukkan nama, kemudian kodenya. Jadi kalau kodenya bisnis anak pakai BIA tadi ya, dan seterusnya. Kemudian masukkan jumlah tiket. Nah, jadi ada nama, ada kode tiketnya, masuk kategori mana, kemudian jumlah tiketnya. Jadi nanti semuanya dijumlahkan. Dari penghitungan itu dari kode ini. Jadi mengetahui harganya dari kode, kemudian jumlah tiketnya. Jadi harga tiket nanti ditambahkan atau dikalikan dengan jumlah tiketnya begitu. Kemudian function laporan. Nah, ini yang terakhir. Jadi setelah memasukkan harga, membeli tiket, kemudian ini yang keluar nanti. Yang keluar itu, nah ini nomor. Jadi bentuknya seperti tabel tapi tidak pakai garis. Jadi nomor, nama, kode, kelas, usia, harga, jumlah, dan total. Jadi bentuknya itu nanti ke bawah. Jadi caranya untuk menampilkan ke bawah itu kita menggunakan for. Jadi kita loop
Jadi hitung dulu yang pertama satu baris, kalau ada lebih dari satu, hitung lagi taruh di bawahnya gitu. Nah, jadi di sini cukup rumit. Kita deklarasi beberapa variabel untuk memasukkan si bisnis ini tadi, kita bagi menjadi dua. Jadi misalnya ada dua array, jadi kita masukkan satu-satu. Untuk bisnis itu kodenya jadi B dan I. Kemudian ekonomi jadi E dan K. Jadi kita bagi dua supaya mudah untuk memecahnya, untuk menambahkan jadi mendefinisikan atau mendeteksi kalau itu adalah bisnis. Oke, sini dipilih ada 3 nih, ada bisnis, ekonomi, eksekutif. Kemudian dipecah lagi, bisnisnya ada yang anak, bisnis ini apa nih, dewasa, lansia. Kemudian ekonomi apa, anak, ekonomi dewasa, ekonomi lansia, dan seterusnya. Nah, jadi begitu, bagi satu-satu. Kemudian baru dari hasilnya tadi, si H1 ini menampilkan menampilkan mana ya? BI1 tambah BI3 tambah BI5 di atas, berarti BI1 ditambah BI3 ini sama BI5. Nah, jadi total dari bisnis, total harga tiket bisnis di sini. Kemudian ini total bayar bisnis. Yang ini ekonomi, bawahnya ekonomi. Kemudian ini eksekutif. Nah, gitu. Jadi yang H1 ini harga tiketnya, yang H2 ini adalah total bayarnya. Jadi yang ganjil ini H1, H3, H5 itu harga tiket, kemudian yang genap ini total bayar. Nah, baru setelah kita deklarasikan beberapa fungsinya tadi, baru kita buat mainnya. Di mainnya ini adalah yang tampil waktu programnya kita jalankan. Jadi sini pertama kita deklarasi harga, deklarasi ini untuk pilihannya. Kemudian ini default harganya. Jadi kalau program jalan, kita bisa inputkan harga tiketnya manual. Kalau tidak kita inputkan, langsung kita beli tiketnya, harganya pakai harga yang default ini. Oke. Jadi di sini kita pakai switch case untuk pemilihannya. Saya pilih 1 ke function harga, pilih 2 ke function masuk, pilih 3 ke laporan. Kemudian kalau 4 close, kalau selain daripada itu juga back to menu. Oke, langsung kita coba jalankan saja. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Menu seperti ini yang tampil. Kemudian silahkan pilih 1 sampai 4. Kita coba pilih, anggap saja harganya default. Kita
Kita lihat harganya tadi defaultnya ini. Kita coba langsung entry tiket. Nama Muhammad Ginanjar. Kodenya kita pakai yang ekonomi dewasa KD. Kemudian masukkan jumlah tiket. Kita beli 2 misal. Harusnya kita tampilkan jadi total tiketnya 2, total pembeliannya 60.000, 30.000 kali 2. Oke. Jadi begitu aplikasinya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.